Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Salsabila dengan NIM 2114070131 dengan materi invasi Mongol dan pengaruhnya terhadap peradaban Islam. A. Latar belakang terjadinya invasi Mongol tahun 1258 sampai 1500 Masehi merupakan masa kemunduran peradaban Islam dengan mulainya serangan invasi bangsa Mongol ke seluruh wilayah kawasan Islam yang dimulai dari pegunungan Mongolia, Cina, Turki, Samarkand, Afghanistan, Bukhara, Khawarazm, sampai dengan Baghdad. Bangsa Mongol merupakan keturunan yang berasal dari nenek moyang Alanja di pegunungan Mongolia yang membentang dari Asia Tengah sampai ke Siberia Utara, Tibet Selatan dan Manchuria Barat, serta Turkis Timur. Nenek moyang mereka bernama Alanja Khan yang mempunyai dua putra kembar, Tatar dan Mongol. Kedua putra itu melahirkan dua suku besar, Mongol dan Tartar. Bangsa Mongol mempunyai tradisi yang dikenal dengan istilah nomaden, yaitu berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain mencari tempat yang strategis untuk memperluas wilayah kekuasaan dengan cara menduduki dan menjarah tempat yang dituju. Bangsa Mongol dikenal suka berperang karena dari mulai kecil laki-laki dan perempuan tanpa kecuali dilatih mempertahankan diri, keluarga, dan marganya melalui pendidikan kemiliteran secara tradisional. Bangsa Mongol dikenal mempunyai undang-undang Al-Yashak dan kepercayaan yang dikenal dengan Shamanisme, artinya menyembah matahari ketika terbit dan meninggalkannya ketika terbenam. Dengan kepercayaan itulah mereka berusaha memperluas wilayah kawasan dengan menduduki wilayah-wilayah strategi secara paksa tanpa perhatian dan nilai-nilai kemanusiaan. Bangsa Mongol dikenal di panggung sejarah dalam penguasaan terhadap wilayah-wilayah Islam semenjak dipimpin oleh Yasuki Bahdaru Khan, di mana pelopor bangsa Mongol ini dapat berhasil menyatukan 13 kelompok suku yang tersisa. Kemudian diteruskan dengan putranya yang bernama Temujin. Dalam rentang waktu 13 tahun berhasil menyatukan bangsa Mongol dengan bangsa lain dalam posisi mapan dan tangguh. Pada tahun 1206 Masehi, Temujin mendapat gelar Raja Perkasa Genghis Khan, di mana dengan kegigihan dan keberanian serta ketangguhan kelompok yang dipimpinnya berhasil mengadakan penyerangan ke Cina Peking. Tahun 1215 Masehi, Turki, Fergana, dan Samarkand meluncur ke arah Khawarazm yang dipimpin Sultan Alauddin. Sultan Alauddin mendapat tekanan-tekanan yang dahsyat dari Mongol, seolah-olah tekanan tersebut dapat menunduk sultan penguasa saat itu, tapi ternyata hal itu hanya fata morgana yang tidak nampak. Dalam bentuk realita, artinya tidak berhasil menundukkan keperkasaan pilar pertahanan Sultan Alauddin saat itu. 10 tahun kemudian, setelah menginjakkan kaki di tempat-tempat tersebut di atas dalam keadaan tanpa hampa, mengulang kembali perjalanannya dan mulai dari Bukhara, Samarkand, Khurasan, Hamzan, Qurwin sampai dengan Irak. Pada tahun 1220, mengulang kembali serangan terhadap Sultan Alauddin dengan jajaran pertanyaan ternyata dapat menumbangkan kekuatan barisannya, sehingga Sultan Alauddin tewas dan digantikan Sultan Jalaluddin. Pada akhirnya dia pun melarikan diri ke India pada tahun 1224 karena gencarnya serangan yang tidak memperhatikan rambu-rambu kemanusiaan lagi, dan dikenal dengan pertempuran Ataks yang juga dapat menghancurkan Azerbaijan seluruh sarana dan prasarana kekuasaannya. Sebagaimana disebutkan dalam buku Islamic History and Cultures from 632 sampai 1968, Genghis Khan mulai menyempurnakan kondisi sosial dan moral dengan mencatat dalam undang-undangnya dan dalam kitab religius seluruh warga negaranya harus mengikutinya, dan dalam pergaulan mereka itulah yasak atau siasa, politik atau siasat-siasat menurut penulis umat Islam.
Seorang ahli sejarah terkemuka, Magritte, sudah membekali kita dengan ringkasan mengenai Yasak secara mendetail. Nyata berasal dari Ahmad ibn al-Burhan yang dia sendiri membawa tiruannya di perpustakaan perguruan atau Universitas Mansuriyah dan di Baghdad 625 sampai 531 Hijriah atau 1228 sampai 1233 Masehi. Chinggis Khan membagi wilayah kekuasaan kepada 4 orang putranya sebelum ia meninggal dunia 624 sampai 1227. Pertama ialah Juchi, anaknya yang sebelum mendapatkan wilayah Siberia bagian barat dan stepa Kipchak yang membentangi hingga ke Rusia Selatan, di dalamnya terdapat Khawarazm. Chagatai, putra kedua, mendapatkan wilayah yang membentangi ke timur, sejak di Transokania hingga Turkistan Timur atau Turkistan Cina. Ia dikalahkan oleh Timur Leng. Ketiga bernama Okotai. Okodai adalah putra Genghis Khan yang terpilih oleh Dewan Pemimpin Mongol untuk menggantikan ayahnya sebagai Khan Agung yang mempunyai wilayah di Pamirs dan Tien Shan, dan Tuli, putra keempat yang mendapatkan bagian wilayah Mongolia sendiri. Pada tahun 1258, bangsa Mongol dengan seluruh pegawai barisannya menyerang dan tiba di Baghdad untuk menyerang dan menduduki kota yang terkenal dengan peradaban Islam yang diperintah oleh Khalifah Mutasim 1243 sampai 1258 Masehi. Ia sebagai penguasa terakhir Daulat Bani Abbasiyah yang tidak sanggup lagi mempertahankan kekuasaan karena gencarnya serangan bangsa Mongol di seluruh kawasan Islam. Situasi kritis yang berkepanjangan dan tidak terkendali itu menyentuh hati nurani seorang wazir terkenal, Ibn al-Qomi. Ia mengambil kesempatan dengan menipu Khalifah bahwa Abu Bakar, putra Khalifah, diberitahukannya kepada Raja Kulaku Khan bahwa keinginannya untuk melamar putri kerajaan. Hal itu dimaksud supaya posisi kewaziran dapat terus dipertahankan lebih jauh lagi dan dapat menggantikan posisi Khalifah yang intim dengan Raja Hulagu Khan yang mengawasi wilayah tersebut. Setelah menerima berita itu, Raja sangat senang dan langsung memberikan permata atau hadiah dan langsung memanggilnya agar datang ke istana kerajaan Hulagu Khan. Selama berada di Baghdad dalam waktu 2 tahun sudah dapat menguasai kawasan wilayah Syria, Mesir sampai melintas sungai Eufrat dan di pinggir pegunungan yang dikenal dengan Sinai, Mesir. Pada tahun 1260, gerakan melaju ke wilayah kawasan Nablus dan Gaza. Keperkasaan dan strategi penguasaan mereka memberikan peluang untuk dapat menguasai wilayah-wilayah tersebut, di mana dengan berhasil Panglima Mongol bernama Kitbunga menjalani delegasi untuk menguasai wilayah-wilayah yang dituju dengan memberikan informasi kepada Sultan Qutus untuk dipromosikan menjadi Raja Mamalik Mesir supaya penundukan wilayah dapat berhasil dalam waktu yang singkat. Tetapi ternyata hal ini mengakibatkan perang dahsyat antara bangsa Mongol dan unsur penguasaan Mamalik pada tanggal 3 Desember tahun 1260 Masehi, di mana bangsa Mongol sendiri pulang berantakan. Hulagu Khan yang selanjutnya dikenal dengan Ili Khan dapat menguasai wilayah Asia Kecil, India Timur, Tarbis, sehingga dengan keberanian dan ketangguhan barisan yang dipimpin Hulagu Khan dalam kebijakan mengangkat unsur penguasaan beragam Islam, sehingga umat Islam saat itu dipimpin oleh penguasa yang berkepercayaan Sumanisme. Pada tahun 1265 Masehi, Hulagu Khan meninggal dan digantikan dengan putra mahkota, yaitu Abaka yang memerintah tahun 1265 sampai 1282 Masehi. Dikenal sebagai putra mahkota, beragama Kristen merupakan pelaku kekuasaan yang lebih menekankan kebijakan kerajaan dalam mempertahankan kekuasaan unsur pelaksanaan dengan melalui berbagai kebijakan untuk tetap dapat mempertahankan kerajaan yang ia pimpin. Meskipun tidak banyak hal yang dia perbuat dalam mengembangkan wilayah kawasan Islam sebagaimana Hulagu Khan Ahmad Tagude 1282 sampai 1200.
84 dikenal sebagai penguasa yang beragama Islam sehingga seluruh kebijakannya sangat mengundang raja-raja lain dalam kebijakannya tersebut. Kontroversi kebijakan dalam menata yang mengatur kekuasaan banyak melibatkan sentuhan Islami, sehingga banyak yang tidak senang, apalagi mereka yang di luar Islam, sehingga dalam kurun waktu yang relatif singkat 2 tahun saja sejalah ia bertahan sebagai penguasa dan tidak ada keberhasilan Mahmud Ghazan dalam memberikan dukungan positif dalam mempertahankan kekuasaan, sehingga dalam waktu 9 tahun menjabat sebagai penguasa berhasil memberikan sumbangan besar terhadap wilayah kawasan karena disenangi unsur penguasa baik elit maupun lapisan bawah. Hal ini memberikan suatu jawaban atas keutuhan penguasa dalam memimpin rakyatnya. Muhammad Qudaban ul-Jaiti berhasil melanjutkan kekuasaan dari tahun 1304 sampai 1317. Nampak penguasaan yang saat ini berlainan dengan penguasaan yang lain, di samping ia seorang Syi'i ekstrim yang memberikan kebijakan-kebijakan penguasa sebelumnya, sehingga cenderung seluruh aktivitas politik, sosial, ekonomi, dan budaya lebih ditekankan kepada sentuhan Islamis sesuai dengan aliran dianut, dengan kebijakan yang dikeluarkan berdasarkan pola pemikiran memberikan sumbangan besar terhadap perkembangan kawasan wilayah kekuasaan Islam sebagaimana anutan alirannya. Hal ini membuktikan bahwa kepemimpinan Muhammad Qudabanda dikategorikan sebagai penguasa seirama sejalan sebagaimana pengendalian kekuasaan itu sendiri. Jadi tidak ada kontroversi kebijakan yang dapat menghambat laju perkembangan kekuasaan. Namun demikian kebijakannya berakhir 1317 Masehi karena terjadi konflik internal dan munculnya serangan yang dilancarkan kubu Timuriyah yang dipimpin oleh Timur Lang, sehingga kekuasaan jatuh pada putra mahkota berikut yaitu Abu Said yang memerintahkan tahun 1317 sampai 1335 Masehi. Dalam kurun waktu yang lama 18 tahun, Abu Said lebih banyak melaksanakan konsep kebijakan Muhammad Qudaban ul-Jaitu, sehingga sebagaimana yang telah dilaksanakan memberikan suatu keinginan pada rakyatnya untuk bertahap dalam kekuasaan. Meskipun pada akhirnya kekuasaan muncul konflik internal antara lain perpecahan antara unsur pelaksanaan penguasa dan perebutan kekuasaan dan faktor penyebab munculnya serangan-serangan Timur Lang untuk memproklamirkan kekuasaan dinasti Timuriyah yang dikategorikan sebagai suku besar Barlas, yang pada akhirnya kekuasaan mewariskan kubu penguasa Karakoyunlu Domba Hitam bertentangan dengan kubu Akoyunlu Domba Putih sebagai penguasa Uzun Hasar selanjutnya. Ketidakberhasilan mengantisipasi gejolak politik, sosial, budaya, ekonomi internal kerajaan, maka kekuasaan meluncur dalam ketidakberdayaan dengan munculnya bencana kelaparan, angin topan, hujan es yang dapat memporak-porandakan tatanan kehidupan di darat maupun lautan. Ketika Kekaisaran 11 Kaniyah mengalami kekacauan menyusul meninggalnya Abu Said pada tahun 736 sampai 1336, melawaskan kekuasaan di Pars telah lama berjuang melawan Abu Ishaq dan Injuyah. Pernikahan dengan putri penguasa Kutluk Kaniyah kiriman terakhir menjadikan provinsi itu miliknya pada tahun 758 sampai 1356. Ia menjadi penguasa mutlak Pars dan Irak, kemudian menyerbu Azerbaijan di mana ia merebut Tabriz tetapi tidak dapat mempertahankannya. Muhammad disingkirkan oleh putranya sendiri, Shah Shuja. Dia mengikuti Abu Ishaq Injuy sebagai pelindungan penyair Hafiz di Siraj. Namun Shah Suraj terlibat dalam perselisihan dengan saudara Mahmud.